Pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan operasional setelah Kongres gagal mengesahkan anggaran. Sekitar 750.000 pegawai federal terancam dirumahkan tanpa gaji, sementara layanan publik non-esensial berhenti total. Presiden Donald Trump menyebut shutdown kali ini bisa jadi senjata untuk memangkas program lawan politiknya. Shutdown sendiri bukan hal baru, sejarah mencatat sudah terjadi lebih dari 20 kali. Lalu apa yang membedakan shutdown kali ini dan mengapa Amerika Serikat berulang kali jatuh pada kebuntuan anggaran? Langsung saja kita bahas dalam shutdown Amerika, sejarah yang berulang. Kita ke slide yang pertama. Pemerintahan Donald Trump resmi menghentikan operasional federal per Rabu 1 Oktober. Keputusan ini terjadi setelah Kongres yang diisi Partai Republik dan Demokrat gagal mengesahkan RUU pendanaan sementara sebelum tenggat 30 September. Pegawai esensial seperti polisi, militer, petugas kesehatan tetap bekerja, namun gaji mereka ini terancam tertunda. Sementara pegawai non-esensial dirumahkan tanpa gaji, termasuk IRS, NASA, serta Administrasi Nasional untuk taman dan juga museum. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan hingga 750.000 pegawai terdampak setiap hari dengan potensi biaya kompensasi hilang sekitar 400 juta USD atau 6.661 triliun rupiah. Dampak langsung terasa di bandara di mana petugas TSA bisa mogok, juga di layanan visa dan juga paspor ini yang macet. Sekitar 1976 tahun itu, di Amerika ini sudah 21 kali mengalami penutupan pemerintah. Yang terlama adalah 35 hari pada 2018 saat Trump dan juga Kongres ini buntu soal pendanaan tembok perbatasan. Trump sendiri menyatakan, jadi kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat. Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah ini, kata Donald Trump. Lalu sebenarnya bagaimana proses deadlock ini terjadi? Kita akan lihat kronologinya. Ya, berdasarkan kronologi begitu ya yang ada di slide ini, Kongres Amerika Serikat ini setiap tahun harus mengesahkan RUU anggaran untuk membiayai operasi pemerintah karena sering terlambat. Legislator pun ini membuat RUU pendanaan sementara yang bisa jadi jalan tengah, namun tahun ini keputusan untuk memperpanjang RUU itu berakhir tanpa kesepakatan pada tanggal 30 September. Republik mendorong penghematan dan juga pemotongan anggaran termasuk pengurangan dana Medicaid dan juga CDC. Namun sementara Demokrat menuntut perpanjangan kredit pajak untuk biaya asuransi kesehatan dan juga mempertahankan subsidi obat serta program bantuan masyarakat. Nah, meski Republik menguasai DPR dan juga Senat, mereka tidak mencapai 60 suara mayoritas untuk meluluskan RUU anggaran di Senat. Posisi Demokrat ini menjadi kunci, namun mereka memilih untuk menolak. Nah, akhirnya Trump sebenarnya ini sudah bertemu dengan para pemimpin Kongres, namun pertemuan itu buntu. Kedua pihak ini bertahan pada posisi masing-masing, di mana Demokrat memanfaatkan keadaan untuk menekan agar reformasi kesehatan mereka dilanjutkan. Sementara Republik meyakini Demokrat yang akan disalahkan publik. Nah, akhirnya kebuntuan ini juga membuat pemerintah kehabisan dana legal untuk membiayai operasi per 1 Oktober. Namun pemirsa, ini bukan pertama kalinya Amerika terjebak deadlock anggaran. Kalau kita lihat di sini, shutdown ini merupakan yang pertama memang dalam 7 tahun terakhir, di mana terakhir ini adalah tahun 2018 atau 35 hari. Kita akan lihat sejarahnya di slide yang berikutnya. Ya, sejarah panjang di shutdown Amerika Serikat ini sudah dimulai sejak era Presiden Gerald Ford pada 1976. 5 ataupun hampir 5 dekade, di mana ada 21 kali penutupan pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan Presiden Jimmy Carter yang mengalami 5 kali shutdown, dan juga ada pun dilanjutkan lagi dengan Ronald Reagan yang melakukan 8 kali shutdown antara tahun 1981 sampai 1989 dengan durasi 1 sampai dengan 3 hari. Lalu dilanjutkan dengan Bill Clinton 21 hari, yakni pada tahun 1995 sampai dengan 1996 akibat tarik ulur dengan Kongres Republik soal defisit anggaran. Lalu dilanjutkan lagi juga ada dengan Barack Obama yang mengalami shutdown ataupun penutupan pemerintahan selama 16 hari, yakni pada tahun 2013, di mana saat itu Republik menolak RUU pendanaan tanpa pencabutan Obamacare. Dan terakhir adalah Donald Trump tentunya, yakni pada tahun 2018 sampai 2019 ini terpanjang sepanjang sejarah karena deadlock pembangunan tembok perbatasan.
Sepanjang sejarah, Reagan paling banyak menghadapi shutdown, tapi Trump memecahkan rekor durasi terpanjang. Fakta ini menunjukkan tarik ulur politik antara Gedung Putih dan juga Kongres. Ini merupakan pola berulang dalam politik anggaran Amerika. Lalu apa dampaknya bagi ekonomi dan rakyat? Kita akan bahas selanjutnya. Ya, dampak dari shutdown ini terasa langsung di hidup sehari-hari masyarakat Amerika. Layanan non-esensial seperti museum dan juga taman nasional, serta administrasi perizinan ini ditutup. Untuk pengurusan visa, paspor hingga izin usaha tentunya menjadi melambat. Sekitar 750.000 pegawai federal ini dirumahkan tanpa gaji, sementara pegawai esensial seperti polisi, militer, kemudian juga tenaga medis tetap bekerja. Namun gaji mereka ini berisiko tertunda. Nah, di bidang ekonomi sendiri, shutdown ini memicu penurunan belanja konsumen, mengganggu survei data ekonomi, hingga mempengaruhi pasar saham dan juga kurs dolar. Menurut analisis Morgan Stanley dan TD Economics, setiap minggu shutdown diperkirakan bisa mengurangi pertumbuhan PDB Amerika Serikat sekitar 0,1%. Di mana CBO ini mencatat shutdown terpanjang pada 2018 sampai 2019 telah memotong output ekonomi Amerika Serikat secara nyata dan menyebabkan kerugian pajak yang permanen. Ya pemirsa, itulah kilas balik shutdown pemerintah Amerika Serikat dari Ford hingga Trump. Sejarah mencatat tarik ulur politik di Capitol Hill selalu berujung pada rakyat yang paling menanggung dampak besarnya. Shutdown kali ini menambah daftar panjang kebuntuan anggaran di negeri Paman Sam. Namun pertanyaannya, sampai kapan mesin birokrasi negara adidaya itu bisa berhenti berputar?